Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang paparan metode pembelajaran tanya jawab. Pembelajaran tidak seperti magic atau sulap, namun melalui proses dan banyak hal yang harus diperhatikan seperti penggunaan variasi media dan beragam metode pembelajaran. Sebagai widyai suara yang efektif, Anda harus menguasai berbagai ragam metode pembelajaran atau instructional method. Lalu, apa makna instructional method menurut Anda? Berikut pengertian instructional method yang dikutip dari berbagai sumber. Menurut Robert Haynes dan Michel Molenda dalam Instructional Technology and Media for Learning version New Jersey, method are the procedure of instruction selected to help learners to achieve the objective or to internalize the content or message. Metode adalah penentuan prosedur pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau untuk menginternalisasi materi atau pesan. Menurut Wina Sanjaya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Dari dua definisi tadi dapat ditarik benang merahnya, bahwa esensi metode adalah alat untuk mencapai tujuan dengan cara atau prosedur yang terstruktur. Ada bermacam metode yang digunakan sesuai dengan capaian tujuan belajar, apakah kognitif, afektif, atau keterampilan. Dengan kata lain, metode dapat dianalogikan seperti memancing ikan di mana Anda menggunakan umpan yang berbeda sesuai dengan ikannya. Jadi, gunakan metode yang berbeda untuk tujuan pembelajaran yang berbeda. Secara singkat, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya pada strategi discovery learning, dapat memakai metode problem solving atau studi kasus. Ada banyak metode yang kita kenal seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya, metode dapat dijabarkan lagi ke dalam teknik pembelajaran. Misalnya, dalam metode brainstorming, kita dapat menggunakan teknik bertanya secara lisan atau dengan teknik menulis pada kertas yang sudah disediakan. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, widyai suara pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Sedangkan Dick and Carey 1985 dalam Yatim Rianto 2019 mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah semua komponen materi atau paket pengajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk membantu peserta dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam definisi ini, disebutkan strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan termasuk seluruh komponen materi atau paket pengajaran dan pola pengajaran itu sendiri. Dengan memahami beberapa pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa strategi instruksional adalah kegiatan yang dilakukan oleh widyai suara secara sistematik untuk mengomunikasikan isi pelajaran kepada peserta untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Ia berkenaan dengan bagaimana menyampaikan isi pelajaran. Alasan pentingnya metode pembelajaran. Menurut Carroll dan kawan-kawan, kegiatan mengajar merupakan suatu proses yang kompleks di mana seorang widyai suara tidak hanya memiliki kemampuan dalam penguasaan substansi atau kemampuan mengartikulasikannya, namun dia juga harus mampu menginformasikan pengetahuan, memahami peserta, dan mampu beradaptasi pada situasi apapun, dan mau bersikap terbuka terhadap ide-ide peserta. Dalam teori pembelajaran, kita mengenal ada gaya mengajar dan sebaliknya, kita juga mengenal ada gaya belajar. Sebagai widya suara yang efektif, tentunya kita harus menyelaraskan gaya mengajar dengan gaya belajar peserta. Misalnya,
Seorang widyaswara tidak dapat memaksakan hanya menggunakan ceramah dalam mengajar. Sementara kita tahu, sebagian peserta lebih suka belajar dengan cara berdiskusi atau dengan cara mempraktikannya langsung. Memahami peserta dan perbedaan gaya belajar yang mereka miliki akan memudahkan widyaswara untuk memilih dan menyesuaikan strategi serta metode dalam menyampaikan isi pelajaran. Melalui observasi atau interview dengan peserta, widyaswara dapat memahami cara yang lebih disukai peserta dalam belajar. Kita ambil contoh di mana sebuah kelas memiliki mayoritas peserta suka belajar dengan cara mendengar atau tipe auditori, atau mereka lebih senang menggunakan grafik atau diagram, tipe visual, dan mungkin pula lebih suka dengan melakukan gerak atau tipe kinestetik. Untuk mengakomodir gaya belajar yang bervariasi ini, widyaswara hendaknya dapat menggabungkan dan membuat variasi semua strategi untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi peserta selama proses belajar mengajar berlangsung. Dalam menghadapi peserta yang berbeda-beda, mengharuskan widyaswara mempersiapkan strategi instruksional yang berbeda-beda pula. Berikut beberapa strategi yang disebutkan oleh Carlos F. Diaz. Yang pertama, direct teaching approach atau pendekatan pembelajaran langsung. Yang kedua, constructivist teaching approach, pendekatan pembelajaran konstruktif. Yang ketiga, guided teaching approach atau balanced teaching approach atau pendekatan pembelajaran seimbang. Selanjutnya, prinsip-prinsip penentuan metode pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, ada banyak cara untuk menyampaikan dan mengomunikasikan materi pembelajaran, dan biasanya dipilih strategi atau metode yang paling efektif. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dikaji dalam memilih strategi pembelajaran. Menurut God, ada 4 kategori yang perlu diperhatikan ketika ingin menggunakan strategi pembelajaran, yakni yang pertama, pertimbangan kelas, yang kedua, individualisasi peserta atau self-paced, yang ketiga, dukungan media, dan yang terakhir, pertimbangan biaya. Ada banyak sekali metode pembelajaran, namun yang akan saya bahas hanya satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran tanya-jawab. Definisi metode pembelajaran tanya-jawab. Menurut Sutomo, tanya-jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab, atau sebaliknya, murid bertanya pada guru dan guru menjawab pertanyaan murid itu. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa metode tanya-jawab adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan 2 arah dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari pendidik kepada peserta didik atau dari peserta didik kepada pendidik secara langsung. Tujuan metode tanya-jawab: meningkatkan minat dan motivasi peserta, mengevaluasi dan memeriksa konsep pemikiran, keberhasilan pembelajaran dan pekerjaan yang ada pada peserta, mengembangkan cara berpikir kritis, dan mengkaji pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan metode tanya-jawab. Keunggulan metode tanya-jawab yaitu tidak memerlukan peralatan khusus untuk melakukannya, mendorong proses berpikir, dapat digunakan kapan saja, dapat digunakan dengan metode lain secara bersamaan, dapat membangun partisipasi aktif dari peserta jika dilakukan dengan tepat. Kelemahan metode tanya-jawab yaitu siswa merasa takut apabila jika guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang melainkan akrab. Lanjut, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang terakhir, kelemahan metode tanya-jawab yaitu waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Selanjutnya, prosedur penerapan metode pembelajaran tanya-jawab. Agar dapat terjadi pembelajaran yang efektif dengan menggunakan metode tanya-jawab ini, disarankan widyaswara dapat melakukan, yaitu penentuan tujuan dari pertanyaan yang akan dilakukan, rencanakan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan dalam perencanaan pembelajaran, gunakan bahasa sederhana saat mengajukan atau melemparkan pertanyaan, beri waktu bagi peserta untuk berpikir sebelum Anda meminta ia menjawab. Lemparlah pertanyaan ke segala penjuru untuk membangun keikhlasan menjawab dari setiap peserta sebelum Anda menentukan satu peserta untuk menjawab. Lalu ucapkan terima kasih atas jawaban peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam pembelajaran. Dengan demikian, Anda telah membuka peluang untuk partisipasi aktif.
Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas metode tanya jawab dalam proses pembelajaran. Ada 2 faktor. Yang pertama faktor pendukung, yang kedua faktor penghambat. Faktor pendukung ialah fasilitas sebagai perantara informasi sistem pembelajaran dan pemfasilitas yang merupakan komponen terpadu. Adanya pilihan yang memungkinkan terjadinya perubahan fisik, aktivitas siswa lebih mandiri, hubungan guru dan siswa di media bantu. Faktor yang kedua yaitu faktor penghambat. Kurang menguasai bidang ilmu, baik secara teknis maupun konseptual. Kurangnya ketidakseimbangan yang diterima sehingga kurang perhatian pada tugas kependidikannya. Dan tidak dapat dijadikan teladan bagi siswanya karena perbuatannya sering menyimpang dari nilai-nilai agama. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.